Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi rabbana wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batila. Allahumma inna na'udzubika min al-fitani ma dhahara minha wa ma batan. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para jamaah, para hadirin, bapak-bapak, ibu, harapan yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Alhamdulillah, segala puji senantiasa kita panjatkan pada Allah. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada seluruh saudara kita, Nabi dan Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Allah mempertemukan kita kembali di majelis ilmu di Masjid Baitul Salam, masjid yang insyaallah diberkahi. Majelis ilmu pun adalah majelis yang diberkahi. Dan perlu diingat pula bahwa kita sekarang sedang berada di musim kebaikan, di mana bulan Dzulqa'dah yang kita sudah memasukinya ini merupakan salah satu dari bulan haram, bulan-bulan mulia. Siapa dari kita yang mengerjakan kebaikan maka akan besar pahalanya di sisi Allah. Tapi sebaliknya, siapa yang dari kita bermaksiat maka itu pun akan bernilai besar keburukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita memohon semoga Allah senantiasa membimbing kita dalam kebaikan. Semoga Allah senantiasa memberkahi waktu kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqomah kepada kita dalam mempelajari syariat Islam dan dalam mengamalkannya. Allahumma amin. Para jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema kita pada kajian pagi hari ini adalah menjadi hamba terbaik. Suatu atau tema yang benar-benar sulit untuk digapai, tapi bukan berarti tidak bisa. Dan bukan maksudnya di sini adalah menjadi hamba terbaik berarti menjadi manusia terbaik, menjadi nabi atau rasul, bukan. Karena mustahil kita menjadi nabi dan rasul. Sudah tertutup, sudah ditutup dengan Rasulullah SAW. Dan juga bukan maksudnya di sini adalah sebagaimana yang Allah firmankan, inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya manusia atau sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa di sisi Allah. Bukan ini, meskipun ketakwaan tentu ini menjadi PR besar bagi kita. Ketakwaan adalah kewajiban. Karena hakikat dari takwa adalah melaksanakan perintah, menjauhi larangan dengan dasar ilmu agama. Jadi hamba tidak mungkin bisa benar-benar bertakwa kecuali dengan belajar, dengan menuntut ilmu, dengan mendalami syariat, mendalami Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Dia mengetahui mana yang merupakan perintah kemudian dilaksanakan. Dia mengetahui mana yang merupakan larangan kemudian ditanggap, ditinggalkan, jauhi. Nah itu hakikat dari takwa. Dan bukan ini maksudnya. Tapi yang akan kita bahas para jamaah sekalian, maksudnya adalah ada
sifat-sifat atau karakteristik atau keadaan-keadaan tertentu yang telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW, di mana seseorang ketika mengamalkannya dia akan menjadi golongan tersebut, akan menjadi manusia terbaik. Dan ini terbuka lebar bagi kita semuanya. Ini terbuka lebar bagi kita semuanya untuk menjadi manusia yang terbaik. Jadi bukan hanya terbatas pada satu atau dua orang saja, tidak. Tapi kepada umumnya kaum muslimin bisa menjadi hamba yang terbaik. Hanya saja para jamaah, sebelum kita mempelajari siapa saja ataupun seperti apakah sifat-sifat tersebut, karakter tersebut, perbuatan-perbuatan tersebut yang dengan mengamalkannya seseorang menjadi hamba yang terbaik, maka perlu disampaikan beberapa hal penting terkait orang-orang yang terbaik yang pernah berlalu dari masa ke masa. Kaum muslimin, para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia terbaik, manusia pilihan adalah para nabi dan rasul. Dan dari para nabi dan rasul tersebut yang terbaik adalah ulul azmi minar rusul atau para rasul ulul azmi. Mereka adalah nabi dan rasul yang banyak mendapatkan ujian dari Allah dan mereka sangat bersabar. Makanya Allah menasihati Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul." Muhammad, bersabarlah sebagaimana sabarnya para rasul ulul azmi. Dan dari mereka itu, ya, siapakah ulul azmi tersebut? Yaitu Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Dan dari mereka itu semua yang terbaik adalah ada dua yang kita ketahui bersama. Dua ini adalah dua kasih Allah, Khalilur Rahman, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW. Dan dari keduanya yang paling baik adalah Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah bin Umar pernah mengatakan, kami dahulu di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, khairun nas Rasulullah, sebaik-baik manusia adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa Abu Bakrin wa Umar. Kemudian Abu Bakar, kemudian Umar. Makanya Abu Bakar dan Umar menjadi khalifah. Apa arti khalifah? Pengganti, pemimpin pengganti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mereka adalah orang-orang terbaik. Dan sekali lagi yang terbaik adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun generasi yang terbaik adalah para sahabat, tidak diragukan lagi. Rasulullah SAW dalam banyak hadis yang mengatakan khairun nas qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasi yang hidup pada zamanku. Kemudian setelahnya. Makanya ya ulama menjelaskan bahwa mereka adalah generasi yang terbaik, dan ketika seseorang beragama dengan memperhatikan mereka, meneladani para sahabat, tabi'in dan tabi'in, dia akan termasuk dari al-firqah an-najiyah atau golongan yang selamat, atau Taifah al-mansurah, kelompok yang mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para jamaah azakumullah, umat yang terbaik, siapakah mereka? Adalah kalian, adalah umat Islam. Ini sebagaimana yang kita sudah hafal dalam sebuah ayat. Allah mengatakan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Kebaikan Islam itu seperti apa? Kebaikan umat Islam itu seperti apa? Yaitu mereka bermanfaat atau banyak bermanfaat untuk orang lain. Makanya apabila kita, alhamdulillah, kita dilahirkan dalam keadaan Islam, ya, kemudian kita banyak memberikan manfaat untuk orang lain, ya, maka kita akan termasuk dari orang yang terbaik tersebut. Makanya para jamaah sekalian, ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan pada kita,
yang berupa dimudahkan untuk menyelesaikan hajat orang lain, maka syukurilah. Bagaimana cara bersyukurnya? Terus pegang. Itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya seseorang nanti bosan dengan nikmat tersebut, Allah akan alihkan, akan cabut darinya dan dialihkan kepada hamba-hamba yang lain. Maksudnya seperti apa, Pak Ustaz? Jadi contohnya kalau kita Allah berikan kelebihan, mungkin dengan harta, mungkin dengan ilmu dunia atau ilmu akhirat, ilmu agama maksudnya. Atau demikian pula dengan tenaga, dengan pikiran, punya ide-ide cemerlang. Mungkin di antara kita ada yang doktor dalam bidang tertentu dan dia berkhidmah, membantu orang lain. Ya, saya punya harta sedikit, saya berikan kepada fakir miskin. Saya punya ilmu agama sedikit, ayo kita ngaji Iqra, ngaji tilawati, atau ngaji tajwid dan lain sebagainya. Saya punya ilmu mekanik, siapa di antara panjenengan yang butuh bantuan, mobilnya rusak, bisa hubungi saya. Ya. Atau mungkin yang lainnya, ibu-ibunya juga mungkin jago masak. Ya, untuk momen-momen tertentu biar saya yang masak tidak mengapa. Biayanya dari mana, Bu? Biar saya nanggung semuanya. Ini di antara kenikmatan. Yang bisa jadi ada orang-orang yang butuh kepada dirinya, ya kemudian dia bisa rutin memberikan hal tersebut, bantuan tersebut pada orang lain, maka itu adalah kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Kalau sampai dia bosan, maka yang tidak boleh bosan dengan nikmat tersebut, maka akan dicabut, dihilangkan, dan dipindahkan kepada orang yang lain. Ada orang-orang yang penting butuh bantuan dari dirinya, maka hendaknya dia bantu orang-orang yang membutuhkan bantuan dari orang-orang penting tersebut. Untum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat terbaik yang Allah lahirkan untuk manusia. Dan Rasulullah SAW pernah mengatakan, "Man istata'a minkum an yanfa'a akhahu falyanfa'." Siapa dari kalian yang mampu untuk memberikan manfaat bagi saudaranya, maka lakukanlah. Ini hadis terkait seorang yang meruqyah atau meminta ruqyah pada saudaranya, ya, atau bisa memberikan manfaat tertentu. Kalau memang dia bisa melakukan hal tersebut, ya, atau demikian pula bisa bekal membantu temannya, maka lakukanlah karena itu adalah kebaikan yang apabila ya dia ihtisab mengharap pahala dari Allah, maka insyaallah taala Allah akan berikan ganjaran yang terbaik untuknya. Kemudian para jamaah jazakumullah, kabilah terbaik yang mendapatkan persaksian dari Allah Subhanahu wa taala adalah kabilah Quraisy. Bangsa Arab, ya, dari kabilah Quraisy ini adalah kabilah yang mulia. Makanya Rasulullah SAW dilahirkan dari suku Quraisy. Bahkan untuk khalifah yang agung yang besar, pemimpin yang memimpin umat Islam, imamah uzma dengan keimaman yang besar, yaitu khalifah, pemimpin yang sah, yang benar-benar memimpin manusia di seluruh dunia, hanya sah dari bangsa Quraisy. Al-khilafatu li Quraisy, bahwa khilafah itu milik haknya orang Quraisy, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini mereka adalah kabilah terbaik. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala pun menyebutkan sebuah surat Quraisy, ya, di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Raja terbaik dari umat ini adalah Muawiyah bin Abu Sufyan. Muawiyah bin Abi Sufyan. 4 khalifah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ini tentu adalah khalifah terbaik. Dan mereka bukan raja. Adapun raja adalah dengan bergantinya 4 khalifah ini kemudian menjadi masa raja, itu dimulai dari Muawiyah bin Abi Sufyan dari dinasti Bani Umayyah. Beliau adalah raja terbaik dengan kesepakatan ulama. Ulama menjelaskan sekali lagi bahwa raja terbaik adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Kemudian raja dunia yang terbaik
raja yang banyak menguasai timur dan barat. Kita mengatakan bahwa raja terbaik itu ada 4 yang menguasai timur dan barat, memiliki kekuasaan yang luas pada masanya, bukan sekarang ya, atau bukan akhir-akhir ini, tapi ini sudah pada masanya. 2 dari mereka mukmin, 2 dari mereka kafir. Adapun yang mukmin yang pertama adalah Sulaiman alaihissalam. Beliau adalah raja yang memiliki kekuasaan yang tidak Allah berikan kepada nabi-nabi selanjutnya. Raja yang kedua adalah Dzulqarnain. Makanya di antara penamaan apa artinya Dzulqarnain? Dzulqarnain itu pemilik 2 korn. Korn bisa diartikan apa namanya itu? Tanduk. Kan bisa diartikan juga bahwa Dzulqarnain ini memiliki kekuasaan sampai timur dan barat. 2 tanduk, 2 ujung. Saking luasnya, kemudian termasuk dari raja yang banyak menguasai dunia. Adapun 2 sisanya dari kafir, orang kafir, pertama adalah Namrud, ya, adalah Namrud yang hidup pada masa Nabi Ibrahim, ini memiliki kekuasaan yang luas. Ya, kemudian yang kedua adalah Bukhtanasor. Bukhtanasor atau dengan bahasa kita adalah Nebukadnezar. Ya, Nebukadnezar ini memiliki kekuasaan juga yang sangat luas pada masanya. Nah, mereka bisa kita lihat secara mendalam kisah-kisah terkait masalah raja-raja tersebut. Kemudian kaum muslimin, para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk ada orang yang terbaik di akhir zaman sebagaimana disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam terkait kisah saat berjumpa dengan Dajjal. Kisah yang panjang, ya. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa Dajjal itu akan masuk ke kota Madinah. Tapi sebagaimana kita katakan bersama bahwa Makkah dan Madinah ini dijaga oleh Allah dari gangguan Dajjal, sehingga tidak bisa dimasuki oleh Dajjal. Kemudian akhirnya ada seorang laki-laki, kata Rasulullah, huwa khairun nas, dia adalah sebaik-baik manusia, atau min khairin nas, atau termasuk dari manusia terbaik di akhir zaman pada saat itu. Kemudian akhirnya beliau mengatakan, atau orang ini mengatakan, asyhadu annaka dajjal alladzi haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haditsan. Saya benar-benar yakin, saya bersaksi kamu ini adalah Dajjal yang pernah diceritakan oleh Nabi kami. Kemudian ternyata Dajjal mengatakan, ara'aitum in qataltu hadza thumma ahyaitu hadza atashubuhatil amri, bagaimana menurutmu seandainya orang yang ini aku hidupkan, yang ini aku matikan? Jadi Dajjal ini luar biasa fitnahnya. Ya, tanah yang tandus bisa menjadi subur dengan sesaat, bisa menghidupkan yang mati, ya, dan seterusnya, sehingga benar-benar menjadi fitnah, ujian besar. Makanya Rasulullah SAW terus yang mengajari sahabat, mengajari kita semuanya untuk memohon perlindungan kepada Allah dari fitnah Dajjal. Nah, Dajjal ini kemudian mengatakan, bertanya kepada orang itu, bagaimana menurutmu seandainya aku hidupkan orang ini dan aku matikan yang ini, apakah engkau akan ragu terhadap diriku? Kemudian dia mengatakan, saya tidak ragu, kalau engkau ini adalah Dajjal. Kemudian akhirnya fayaqtuluhu tsumma yuhyihi fayaqulu inna yuhyihi. Yang kemudian akhirnya orang itu dibunuh oleh Dajjal, dihidupkan kembali, dan ketika dihidupkan kembali ini, orang itu mengatakan, wallahi ma kuntu bika qad asad basiratan minil an. Demi Allah katanya, aku benar-benar mengetahui kejelasan hal ini, ya, kecuali sekarang ini. Sebelumnya saya tidak tahu secara jelas tentang dirimu kecuali sekarang ini. Sebelumnya hanya dari hadis-hadis, cerita-cerita dari Rasulullah SAW, kemudian mendapatkan kejelasan bahwa dia mengalami apa yang disampaikan Rasulullah SAW, dimatikan, dihidupkan kembali oleh Dajjal. Nah, orang ini adalah orang yang terbaik atau diantara orang terbaik pada saat itu.
Yang kemudian akhirnya Dajjal ingin membunuhnya, tapi ternyata tidak berhasil. Yaitu untuk membunuhnya tidak dihidupkan lagi, ternyata tidak berhasil. Allah tidak mengizinkan dirinya untuk dibunuh. Kemudian kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hal penting juga termasuk orang yang terbaik, manusia yang terbaik yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Bayyinah. Siapakah manusia terbaik yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Bayyinah? Insyaallah dari kita banyak yang telah menghafalkannya. Allah mengatakan innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal saleh, mereka itulah sebaik-baik manusia terbaik. Al-bariyah itu jamak dari, itu adalah artinya adalah makhluk atau manusia. Khair berarti yang terbaik. Yang ini menunjukkan ya dari Allah Subhanahu wa taala bahwa umat Islam umat yang terbaik, kemudian orang yang beriman dan beramal saleh, maka itu juga sebagai manusia yang terbaik. Makanya para jamaah, di dalam Islam itu tidak cukup beramal saja tanpa ilmu, sebagaimana tidak cukup berilmu saja tanpa diamalkan, tapi Islam membutuhkan ilmu dan amal. Ilmu dan amal. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, sebenarnya orang-orang yang beriman, iman ini butuh ilmu, wa 'amilus shalihat dan beramal saleh ini juga butuh ilmu, ya. Jadi keimanan itu butuh belajar sehingga mengetahui rukun iman yang baik dan benar. Kemudian juga amal saleh, ya, kita tidak bisa benar-benar beramal saleh kecuali dengan belajar, dengan mempelajari ya isi Al-Quran, isi hadis Rasulullah SAW, baru kemudian kita amalkan. Siapa saja dari kita yang berilmu dan beramal, maka dialah khairul bariyah, termasuk dari manusia yang terbaik. Nah, itu beberapa poin yang bisa disampaikan, dan ini masih muqaddimah. Selanjutnya kita akan menyampaikan, ya, insyaallah hingga sebelum suruh, beberapa sifat karakter manusia terbaik yang telah dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu? Yang pertama, bahwa manusia yang terbaik adalah mereka yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih diriwayatkan Bukhari diantaranya, dia mengatakan khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik dari kalian atau sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengamalkannya. Nah, ini adalah potret manusia terbaik. Siapa saja dari kita yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya, dialah manusia yang terbaik. Para jemaah, Al-Quran itu diturunkan. Kalau ada pertanyaan para jemaah, kira-kira Al-Quran diturunkan itu untuk apa? Jawabannya bagaimana kira-kira? Bagaimana ibu-ibu? Al-Quran diturunkan untuk apa? Sebagai petunjuk bagi manusia. Yang kemudian petunjuk tersebut diapakan, ibu? Diamalkan. Nah, ini poin penting. Intinya sebenarnya Al-Quran diturunkan untuk diamalkan. Hanya kita mempelajari, kemudian mengajarkan pada orang lain, ini supaya diamalkan. Dan luar biasanya Al-Quran, para jamaah. Al-Quran ini adalah kitab yang penuh berkah. Bahkan untuk sekarang ini tidak ada kitab suci yang benar-benar suci kecuali Al-Quran. Silahkan kita lihat agama-agama sebelumnya yang Allah berikan Nabi dan Rasulnya, kitab-kitab, maka semuanya sudah dirubah. Al-Quran dijaga.
Al-Quran ini turun dari Allah, Allah yang memberikan keberkahan, sehingga Al-Quran itu penuh berkah. Pada Nabi Muhammad SAW, Nabi yang penuh berkah. Melalui perantara malaikat Jibril pun adalah malaikat yang penuh berkah. Di tanah haram, ya, untuk turun pertama kali di tanah haram, ya, di Mekah, itu adalah tanah yang diberkahi, tanah yang mulia, tanah yang agung. Pada malam yang diberkahi, itu malam Lailatul Qadar, itu adalah malam yang diberkahi. Oleh karena itu, siapa dari kita yang dekat dengan Al-Quran, maka Allah akan berikan keberkahan pada hidupnya. Dan dia mendapatkan status orang yang terbaik, ya, di antara kalian, di antara kita. Siapa yang belajar agama dan mengajarkannya. Ya, dan tentu saja dengan belajar dan diajarkan ini perlu untuk diamalkan. Al-Quran untuk diamalkan. Maka siapa dari kita yang mempelajari Al-Quran, mungkin memiliki suara yang sudah bagus bacaannya. Mungkin di antara kita ada yang bisa membaca dengan maqamat tertentu, nahawan, hijazi, dan sebagainya. Maka itu tidak cukup, belum cukup sampai benar-benar Al-Quran itu diamalkan, ya, dipelajari, ditadabburi, diamalkan, ya, belajar, ditadabburi, diamalkan, sehingga butuh belajar tafsirnya. Makanya dahulu ada seorang tabi'in, ya, yang belajar, Abu Abdurrahman As-Sulami, ya, yang mengatakan, telah menceritakan kepada kami orang-orang yang mengajarkan Al-Quran kepada kami, seperti Utsman, seperti Ibnu Mas'ud, bahwa mereka dahulu ketika belajar dari Rasulullah, mempelajari Al-Quran, mereka tidak melewati 10 ayat. Ya, jadi 10 ayat mereka pelajari sampai tahu ilmu dan sampai diamalkan. 10 ayat dipelajari, diilmui, diamalkan. Sehingga mereka mengatakan fata'allamna al-Qur'an wal ilma wal amala jami'an. Sehingga kami dahulu belajar Al-Qur'an, belajar ilmunya sekaligus diamalkan. Ya. Ini makanya kita yang pelajari dari Al-Fatihah, apa maksudnya, apa tafsirannya, pengamalannya bagaimana, ya. Kemudian surat-surat pendek yang lainnya, An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, ya, dan terus perlahan-lahan kita pelajari tafsirannya, pesan-pesan pentingnya apa, karena itu semuanya tujuannya adalah untuk diamalkan. Makanya para sahabat dahulu mendatangi Aisyah dan bertanya tentang akhlak mulia Rasulullah. Ya, kemudian jawab oleh Aisyah, karena Quran. Akhlak beliau adalah pengamalan dari Al-Quran. Yang pertama, siapa yang ingin menjadi hamba yang terbaik, manusia yang terbaik, silakan belajar Al-Quran dan ajarkan pada orang lain, dan tentu saja diamalkan. Dan ini yang pertama, para jamaah sekalian, azakumullah. Kemudian yang kedua, ini yang kedua untuk kita semuanya, terkhusus para bapak-bapak, ya, ibu-ibu aman. Rasulullah SAW mengatakan, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Ini tugas kita bapak-bapak sebagai imam di dalam rumah tangga. Rasul mengatakan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik untuk keluarganya. Dan aku, kata Rasulullah SAW, dan aku adalah suami terbaik di antara kalian. Nah, ini tugas kita, bapak-bapak. Sebelum kita berbuat baik kepada orang lain, berbuat baik itu terhadap keluarga. Orang yang paling berhak mendapatkan interaksi yang baik dari kita, ya, adalah mereka yang paling dekat, yaitu keluarga kita, istri dan anak-anak kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan juga, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Hendaknya kalian pergauli mereka dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik sebagaimana
yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sebagai pemimpin keluarga hendaknya kita benar-benar memperhatikan masalah ini, ya, bahwa ada orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita, yang kemudian kita pun berhak untuk atau memiliki kewajiban untuk berperilaku baik dengan mereka. Itu hak mereka, hak keluarga kita, hak istri dan anak-anak kita, ya. Kita berikan pada mereka nafkah secukupnya, kemudian juga kita berikan pada mereka tanggung jawab yang penting, ya, sebelum pendidikan dunia adalah pendidikan akhirat terkait agama, ya. Itu juga termasuk kewajiban kita mendidik mereka untuk memiliki akidah yang lurus yang baik, mendidik mereka agar mengetahui tata cara sholat yang baik. Makanya Allah mengatakan wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa. Kata Allah, perintahkanlah keluargamu untuk sholat, sabar atas hal tersebut. Kami, kata Allah, tidak meminta rezeki darimu. Karena sebagian orang mungkin membingungkan, meragukan, atau bingung bagaimana dia mendapatkan rezeki. Ya, padahal dengan sholat, dengan menjaga kewajiban, rezeki akan datang padanya. Rezeki itu sudah tertakar dan tidak akan tertukar. Ya, Allah Maha tahu siapa yang mendapatkan gaji sekian, rezeki sekian. Allah Maha tahu siapa saja hari ini yang mendapatkan rezeki yang tidak disangka-sangka. Allah Maha tahu, ya, siapa dari hari ini yang tidak mendapatkan pemasukan, siapa yang dapat, Allah Maha tahu. Tugas kita, kata Allah, ya, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu salat, sabar dengan hal tersebut. Yang kemudian, ya, kata Allah, kami tidak meminta darimu rezeki, sebaliknya kamilah yang memberikan rezeki kepadamu, dan kesudahan yang baik akan diberikan kepada hamba-hambanya yang bertakwa. Jadi rezeki Allah yang mengatur. Dan muslim itu, ya, kalau ini dijadikan satu tema bagus, itu bagaimana muslim mencari rezeki. Mencari rezeki bukan hanya bekerja, tapi mencari rezeki, ya, di dalam Islam dengan beribadah. Ya, di antaranya dengan beribadah. Maksudnya bukan beribadah mengharap rezeki dari Allah, maksudnya mengharap dunia, tidak. Tapi dengan seorang menjaga kewajiban-kewajiban Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan lancarkan baginya rezeki. Ya. Allah akan lancarkan baginya rezeki. Nah, ini yang kedua ini, siapa dari kita yang benar-benar berperilaku baik, ya, bermuamalah baik, berinteraksi baik, bergaul baik dengan keluarganya, maka jaminan, ya, maka gelar yang didapatkan adalah khairukum, kalian adalah sebaik-baik manusia. Ini yang kedua. Kemudian, para jamaah sekalian azakumullah, adapun yang ketiga, mereka yang terbaik adalah mereka yang paling baik akhlak dan budi pekertinya. Ini juga adalah sebaik-baik manusia. Rasulullah SAW pernah mengatakan, khairukum islaman ahasinukum akhlaqan idza baqimu. Sebaik-baik dari kalian, ya, agama Islamnya adalah yang paling baik akhlaknya apabila mereka paham agama. Dalam sebuah riwayat, khairun nas ahsanuhum khuluqan. Sebaik-baik manusia adalah yang paling baik akhlaknya. Yang pertama tadi, hadis Rasulullah, sebaik-baik dari kalian keislamannya adalah yang paling baik akhlaknya apabila mereka berilmu. Karena memang di dalam Islam itu adalah, ya, sebagaimana sudah disampaikan, ini adalah agama ilmu. Ya. Akhlak yang sesungguhnya di dalam Islam adalah, ya, dengan mempelajari dua sumber hukum Islam. Seperti apa akhlak mulia ya? Dan erat kaitannya antara akidah dan akhlak. Orang yang akidahnya baik, insya Allah akhlaknya baik. Kalau akhlaknya ada yang kurang baik, berarti akidahnya masih kurang baik. Rukun imannya masih kurang baik. Ya, karena kebaikan apapun yang dilakukan seorang hamba, termasuk akhlak yang mulia, ini
dia akan mendapatkan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia meyakini bahwasanya siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, dan hari akhir nanti adalah hari pembalasan. Siapa yang baik akhlaknya, maka akan mendapatkan balasannya. Di dunia dia akan mendapatkan ketenangan, dia termasuk orang yang terbaik, Islamnya termasuk Islam yang baik, yang kemudian di akhirat dia akan mendapatkan pahala yang melimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan para jamaah, dari kita itu ada yang memahami namanya akhlak itu seakan-akan sekadar muamalah antara satu dengan yang lainnya. Bukan ya, bukan itu saja. Akhlak lebih luas daripada itu. Mungkin di antara kita yang melihat ada orang-orang non-muslim kok baik sekali akhlaknya ya. Tapi itu negara kafir tapi kok akhlaknya baik. Padahal akhlak tidak sekadar muamalah antara satu dengan yang lain, bukan hanya interaksi antara manusia yang satu dengan yang lainnya, tidak. Akhlak lebih luas dari itu. Dan akhlak yang paling utama adalah bagaimana kita berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita harus beribadah pada Allah, itu akhlak yang mulia. Mentauhidkan, mengesahkan Allah itu adalah akhlak yang mulia kepada Allah. Ya, jadi jangan sampai kita akhlak dengan sesama baik tapi dengan Allah tidak baik. Atau demikian pula akhlak dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita pun harus berakhlak baik dengan Rasulullah. Bagaimana? Dengan mempelajari hadis-hadis beliau, ya, dengan mendalami hadis-hadis beliau, kemudian diamalkan, ya, diagungkan juga hadis-hadis beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini termasuk dari akhlak yang mulia. Jadi ada akhlak sebelum dengan sesama manusia, ada akhlak dengan Allah, akhlak dengan Rasulullah, akhlak dengan kedua orang tua, ya, dan akhlak kemudian nanti dengan keluarga dan seluruh manusia. Telah disampaikan di dalam Islam yang terkait masalah pembahasan akhlak, atau demikian pula adab. Ya, dan itu pembahasan yang luas, ya, bukan pembahasan yang hanya interaksi antara satu dengan yang lainnya. Masyaallah muslimin, para jamaah sekalian azakumullah. Pertanyaannya, Pak, boleh nggak ditanya satu-satu, Pak? Akhlak itu banyak. Kemudian masing-masing dari hadirin menyebutkan salah satu atau lebih contoh akhlak dari mana? Begini, Pak, siapa yang bisa menyebutkan contoh akhlak maka boleh tunang, Pak. Bagaimana? Mbak, saya ada pertanyaan pada jamaah. Sebutkan contoh akhlak di dalam Islam. Monggo, ibu-ibu juga boleh. Apa contoh akhlak di dalam Islam itu seperti apa? Selain tadi akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasulullah, kepada orang tua, atau secara umum? Monggo boleh. Kira-kira apa Pak? Kenapa Bu? Akhlak ya banyak, kurang dengar itu. Akhlak itu banyak di dalam Islam, termasuk diantaranya berani. Ini akhlak mulia. Sifat berani itu akhlak mulia. Tapi berani di sini bukan berani serampangan, bukan berani karena nekat, tapi benar-benar berani. Kemudian di antara akhlak yang mulia juga sabar. Dan ini erat kaitannya dengan masalah ibadah hati. Sabar itu ibadah hati dan ini juga akhlak mulia. Sebagaimana keberanian juga ini muncul dari jiwa, dari hati. Ya. Kemudian di antaranya penyantun, penyayang, ini juga akhlak yang mulia. Kemudian di antara sifat tidak tergesa-gesa, ini termasuk dari akhlak yang mulia. Jujur, ini akhlak mulia. Yang menjadi masalah banyak dari kaum muslimin yang hilang sifat jujurnya. Padahal muslim itu la yaqdzib. Seorang muslim tidak boleh berdusta. Ya, ini juga akhlak yang mulia. Termasuk juga di antaranya adalah amanah. Amanah juga akhlak yang mulia. Tapi yang sangat disayangkan banyak
amanah yang hilang juga dari sebagian dari kaum muslimin, banyak tidak amanah. Subhanallah, sekarang ini dan ya memang sudah lama ya kita ini orang dicuri barangnya di dalam masjid itu hal yang biasa. Bahkan saya pernah melihat potongan video orang sedang sholat diambil barangnya. Ibu-ibu sedang sholat naruh barang biasanya di atas tempat sujudnya. Ketika dia sujud, ada berani orang yang mengambil barangnya dibawa keluar. Ada bapak-bapak yang sedang sholat, HP-nya diletakkan di tempat sujudnya. Tapi ketika dia sujud, tidak bisa melihat ke HP-nya tentu karena disejajar dengan dadanya. Ada yang mengambilnya. Padahal sedang sujud beribadah di dalam masjid, tidak aman. Waliyahulillah. Sampai-sampai juga kita mengetahui bahwa sendal-sendal tidak sedikit ada yang hilang di luar. Bahkan para jamaah sekalian Allah yang sangat disayangkan, pengalaman sekali ya di Masjid Nabawi sandal ditaruh di tempat ya di di rak sandal itu masih ada yang mengambil dan itu bukan di sana. Jadi kalau seandainya meletakkan sebagaimana mungkin kita banyak tahu meletakkan sandal sembarangan ya kecer-kecer itu biasanya setelah beberapa jam sekali akan diambil oleh petugas yang nggak tahu diletakkan di mana karena memang tidak boleh ditaruh di bawah. Tapi di depan pintu masuk sedikit itu ada rak-rak yang kemudian diletakkan di situ oleh anak saya diperhatikan. Ya, ternyata ada orang yang mengambil pertama untuk wudhu, kemudian dikembalikan. Tapi kemudian yang kedua, ada yang benar-benar mengambil dan tidak ada ditunggu lama tidak kembali ke tempat tersebut. Berarti kemana dia diambil? Ya sendalnya tidak mahal, sekitar kurang lebih 100.000 lah. Ya, tapi tidak sepatutnya, apalagi di Masjid Nabawi. Dan ini dari orang-orang pendatang juga yang mengambilnya. Ya, nah ini amanah hilang dari kita. Yang semestinya barang orang lain yang kita temukan di jalan itu akan aman, akan selamat, tapi ini barang yang sudah disimpan di tempat yang nyaman malah hilang. Ini apa? Amanah hilang dari banyak dari kaum muslimin. Ini sangat disayangkan. Para jamaah, kalau kita belajar fikih secara runut ya dari tahar, bersuci, sholat, kemudian puasa, zakat dan sebagainya, nanti ada bab namanya luqatah. Apa itu luqatah? Bab barang hilang. Barang yang hilang. Itu ada pembahasannya. Barang hilang kalau tidak berharga, contohnya seorang menemukan uang 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, ya, ini tidak terlalu berharga, maka boleh dimanfaatkan. Tapi kalau seandainya berharga, yang orang yang kehilangan itu akan mencarinya, maka itu tidak boleh dimanfaatkan. Boleh diambil, tapi dia jaga, disebarkan infonya, siapa yang memiliki barang demikian, maka temui saya, dan itu bukan haknya. Tapi di sini orang nemu HP, orang nemu apa dan sebagainya, ya dianggap itu adalah miliknya, bahkan dikatakan rezeki. Subhanallah, itu bukan haknya, itu bukan miliknya. Dan yang bagus, ya, ini yang kita dapat secara umum termasuk di Masjid Al-Haram, ya, bahwa ada tempat-tempat tertentu kalau barang kita hilang di Masjidil Haram, maka bisa mencari di tempat tersebut, ya. Dan banyak masjid di sana ada kotak, semacam kotak barang hilang semuanya dimasukkan ke situ, siapa yang kehilangan boleh diambil, ya, tentu saja melalui takmir. Nah, ini yang sangat disayangkan, amanah ini banyak yang hilang dari kaum muslimin ini, padahal akhlak mulia, termasuk dari akhlak yang sangat mulia. Ya. Kemudian masih banyak akhlak-akhlak yang mulia, ya, bukan sekarang penjelasan rincinya. Kemudian para jamaah sekalian azakumullah, sampaikan pada waktu kurang 10 menit. Siapa? Selanjutnya, di antara orang yang terbaik adalah sempat kita singgung daripada pembahasan di mukaddimah, yaitu orang yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain. Ya. Orang yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain. Sebaik-baik kita adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain. Para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, apapun pekerjaan kita, profesi kita, kesibukan kita, maka jangan hilangkan membantu orang lain. Dan membantu itu tidak melulu dengan harta dan harta, tidak. Membantu itu tidak khusus dengan harta, dengan banyak cara. Dengan banyak cara. Makanya manfaatkan apa yang ada pada kita untuk membantu orang lain. Kalau ibadah sholat, kemudian seperti apa zikir, membaca Al-Quran, puasa, itu ibadah ini kembalinya pada diri kita saja pahalanya. Kalau orang Indonesia biasa menyebutkan itu sebagai ibadah mahdoh, hak Allah semata yang pahalanya kembali pada dirinya. Dan di sana ada ibadah-ibadah yang tidak kalah pentingnya, yaitu ibadah ghairul mahdoh atau ibadah terkait sosial. Ini juga penting para jamaah. Berbuat baik kepada sesama ini buat kita bahagia, kita senang. Yang punya kelebihan harta dibantu orang lain. Ya. Bahkan di antara Bani Israel dahulu ada seorang yang biasa mengutangi orang lain, yang biasa memberikan utang. Kemudian kalau seandainya anak buahnya mengatakan ada fulan-fulan yang belum membayar utangnya, kesulitan, yang benar-benar tidak bisa, bukan lari dari utang, tidak boleh lari dari utang, haram. Ya. Utang amat harus dibayar. Meskipun suami utang kepada istrinya juga. Terkadang suami nggak bawa duit, utang, atau nggak punya uang, utang. Ya. Ini utang berapa? Ya, 100.000 pinjam dulu. Ya. Itu pun harus dipulangkan. Ya. Harus dikembalikan. Tidak boleh cuma 100.000, cuma 10.000, tidak. Kalau emang lafaz awalnya akadnya utangnya harus dikembalikan. Tidak boleh tiba-tiba dibebaskan sementara dia bukan yang memiliki, ya, tidak diperbolehkan. Ya. Nah, kemudian orang ini ketika ada orang yang tidak mampu membayar utangnya, kemudian dia berkata kepada anak buahnya, biarkan saja, bebaskan saja, semoga Allah mengampuni dosa kita, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala pun mengampuni dosa hamba tersebut. Ya. Nah, ini contohnya, memberikan kemudahan, ya, dalam masalah hutang. Meskipun hutang tergantung biaya, tergantung kebutuhan kita, ya, tidak wajib juga untuk digugurkan juga, ya, tidak wajib untuk dibebaskan. Yang jelas akad hutang ya harus diselesaikan. Kemudian juga mungkin kita punya kendaraan, punya motor, punya mobil yang terkadang di momen-momen tertentu tetangga kita yang membutuhkan, maka kita pinjam, tidak mengapa. Apalagi tentu untuk kebutuhan yang penting, ya, untuk membawa ke rumah sakit atau memang penting, maka itu adalah kebaikan. Atau mungkin di antara kita memiliki kendaraan yang kita Allah mudahkan membawa teman-teman menuju majelis ilmu, menuju kajian, maka itu perlu dijaga. Ya, itu termasuk memberikan manfaat untuk orang lain. Atau mobil kita, kendaraan kita digunakan untuk sosial. Pada momen-momen tertentu masih memiliki agenda, ya, bakti sosial dan sebagainya, maka dimanfaatkan mobilnya. Alhamdulillah, ini untuk sosial, bermanfaat untuk orang lain. Ya. Atau bisa jadi mungkin rumah kita dekat dengan masjid. Di momen-momen tertentu ada kajian akbar, tabligh akbar yang butuh hal parkir. Oh, silahkan parkir di depan rumah saya, tidak mengapa. Di masjid tidak cukup, ya, dan lain sebagainya. Jadi masalah berbuat kebaikan untuk orang lain banyak, ya. Kalau punya dengan harta, kalau punya tenaga dengan tenaga, punya ide, pikiran dengan pikiran, punya ilmu agama ya dengan ilmu agama, ya. Atau mungkin apa saja yang jelas yang itu dibolehkan, baik, maka silahkan bantu orang lain. Makanya Rasulullah SAW sampai mengatakan, ya, seandainya, kata beliau, seandainya aku menyelesaikan hajat orang lain, itu lebih baik daripada aku beriktikaf di Masjid Nabawi selama 1 bulan penuh.
Aku menyelesaikan urusan orang lain, membantu orang menyelesaikan urusannya, itu lebih aku cintai daripada aku iktikaf di Masjid Nabawi 1 bulan penuh. Kalau iktikaf pahalanya untuk kita saja, faedahnya untuk diri kita saja. Tapi kalau membantu orang lain, kita mendapatkan pahala, orang lain pun bahagia, senang, ya. Dan kita karena senangnya tersebut bisa kembali pahalanya juga kepada kita. Bahkan para jamaah sekalian, ya, bisa jadi kita ini tidur capek lelah malam hari, ya, tapi karena kita sering membantu orang lain, ternyata kita tidur tidak beribadah, tidak sholat malam, bangun subuh pas azan atau pas mendekati qomat, tapi ternyata dalam semalam itu ada orang-orang yang mendoakan menyebut nama kita. Dalam sujudnya ada orang-orang, ya Allah, Bapak bulan ini banyak bantu saya, mudahkan rezekinya, berkah hidupnya, langgengkan hubungan keluarganya, jadikan anak-anaknya soleh-soleh. Sementara kita lalai, kita beramal ya sudah selesai. Tapi ternyata ada orang-orang yang mendoakan kebaikan dari kita karena ya kita termasuk orang-orang yang Allah mudahkan untuk berbuat kebaikan untuk orang lain. Makanya para jamaah, ibadah sosial itu penting sekali. Ya, saya seandainya dapat titipan uang atau sembako atau apa untuk menyampaikan pada fakir miskin. Ini sembako bukan milik saya. Ketika saya serahkan kepada fakir miskin, oh terima kasih Pak, jazakallah khair. Seandainya dia paham jazakallah khair, paham ya. Kita akan senang. Padahal kita bukan pemiliknya. Kita akan senang sekali. Ya, lalu bagaimana dengan orang yang memberi? Dia akan lebih senang daripada orang yang menyalurkan. Maka itu terkadang orang yang memiliki harta itu sangat butuh untuk langsung turun ke medan supaya mengetahui keadaan mereka fakir miskin, bisa mengambil banyak pelajaran, ya, kemudian bisa merasakan kebahagiaan. Memberi itu adalah kebahagiaan. Ya, orang menerima bahagia, sangat bahagia. Tapi kebahagiaan orang yang memberi lebih besar daripada kebahagiaan orang yang menerima. Yakinlah, orang yang memberi itu akan merasakan kebahagiaan yang lebih besar daripada orang yang menerima. Ya, kalau dia benar-benar meresapi, mengetahui bahwasanya itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya apapun yang ada pada diri kita, kemudian sebagaimana sudah saya singgung tadi, kemudian Allah mudahkan diri kita untuk melakukannya, mengerjakannya, membantu orang lain dan seterusnya, maka jagalah, itu termasuk nikmat dari Allah. Kalau kita bosan, kita malas-malasan, kita tidak mau lagi melakukannya, maka Allah akan cabut hal tersebut dan akan dipindahkan ke orang-orang yang lainnya. Wallahu ta'ala. Cukup kan? Masih kurang? Siap. Nanti dibaca Pak. Amunisinya masih banyak ini. Oke. Monggo kalau ada yang bertanya. Ya. Oke. Oke. Mematikan diri. Berbohong demi kebaikan dirinya. Apakah itu berdosa? Oke. Bukan. Ya. Baik,
Pertanyaannya mewakili yang lainnya. 3 pertanyaan. Masya Allah. Yang pertama terkait sabar. Apakah sabar itu ada batasnya atau tidak? Karena orang-orang terkadang mengatakan sabar itu ada batasnya. Itu kaidah yang dibuat oleh manusia, oleh sebagian dari kita, bahwa kaidah bahwa sabar itu ada batasnya. Yang maksudnya adalah membolehkan dirinya melakukan perbuatan di luar dari kesabaran. Tapi kalau kita perhatikan secara mendalam dalam syariat, sabar tidak ada batasnya. Dan Allah memerintahkan Nabi, tadi sudah kita singgung, ya, agar sabar seperti sabarnya ulul azmi, Rasul ulul azmi. Fasbir kama sabar ulul azmi. Rasul Muhammad sabarlah sebagaimana para Rasul ulul azmi mereka bersabar. Kemudian Rasulullah pernah mengatakan, innama sabru inda sadaqatil ula. Kesabaran yang terpuji itu adalah ketika pertama kali mendapatkan musibah. Jadi itu kesabaran yang terpuji, bukan setelah berundel apalagi keluh kesah baru sabar. Bukan itu. Tapi sabar yang terpuji ketika pertama kali mendapatkan musibah, dia tahu itu dari Allah, itu adalah kebaikan, dia sabar. Ya. Dan ini yang terbaik. Yang kemudian Rasul tidak menyebutkan sampai kapan. Tidak ada penjelasan sampai kapan. Menunjukkan bahwa yang sabar itu tidak ada batas. Maka sabar, ulama mengatakan seandainya sabar itu berupa orang, maka orang itu pasti sangat tampan. Karena sabar itu memang luar biasa. Kalau di dalam Islam, yang seandainya orang seperti itu, maka sudah itu istimewa luar biasa. Makanya para jamaah, ya, sabar tidak ada batasnya. Yang kemudian mengapa tidak ada batasnya? Karena jawabannya ada dalam firman Allah, innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Ya, karena pahala sabar itu juga tanpa batas. Pahala sabar tanpa batas, maka sabaran itu tidak. Masih tanpa batas bagaimana? Berarti ya luar biasa ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua terkait masalah kejujuran. Kalau orang itu benar-benar jujur, maka kejujuran itu bisa membunuh. Ini realita. Jujur bukan dalam masalah agama, bahkan dalam masalah dunia itu pun bisa mematikan kita. Ya, tapi perlu diingat. Dan ini realita. Terkadang kita dapatkan, ya bahkan dulu termasuk di Surabaya beberapa tahun yang lalu, beberapa puluh tahun yang lalu, ada orang yang jujur karena tidak mau mencontek dalam ujian, sementara teman-teman yang lain mencontek, termasuk didukung oleh kepala sekolah dan guru-guru yang lainnya. Akhirnya orang ini diusir. Setelah viral, akhirnya masyarakat minta kembali lagi. Mungkin tidak tahu berapa tahun yang lalu, 5, 9, 10 tahun yang lalu kurang lebih di Surabaya pinggiran atau di mana. Jadi memang itu bisa membahayakan. Termasuk juga seandainya seseorang mendapatkan ancaman, kalau dia jujur bisa mati. Tapi kalau dia dusta, maka dia akan selamat. Jadi gini Pak, memang benar kalau orang jujur terkadang bisa membawa kepada bahaya, tapi bahaya di dunia itu adalah kemuliaan di akhirat. Kehidupan sejati adalah kehidupan akhirat. Di dunia mungkin dia dibunuh, sampai dibunuh, tapi ketika dia meninggal dunia dia akan tahu buah manis dari kejujuran. Dan apalah tandingan kehidupan dunia dibanding kehidupan. Ya, tapi gini, di dalam Islam, seseorang seandainya dia diancam, ancaman ini benar-benar ancaman. Maksud ancaman di dalam Islam itu, ya, dalam keadaan darurat, kalau kamu mengatakan A, ataupun kalau kamu tidak mau melakukan, kalau kamu ternyata mengatakan A atau tidak mau melakukan A, maka akan dibunuh, didor, ditembak. Nah ini makanya ini termasuk darurat di dalam Islam. Sehingga dalam keadaan seperti ini boleh dia memilih untuk bohong, sementara hatinya tetap tidak nyaman, tidak suka dengan hal tersebut. Dan ini yang dilakukan oleh Ammar bin Yasir. Makanya Allah mengatakan illa wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Kecuali seorang yang hatinya tentram dengan keimanan. Maksudnya apa? Ammar bin Yasir, Pak. Ammar bin Yasir. Yasir ini istrinya Sumayyah. Sumayyah adalah wanita yang mati syahid pertama di dalam Islam.
Mereka adalah keluarga yang banyak disiksa oleh orang-orang jahiliyah, orang kafir. Bahkan kemudian Rasulullah ketika lewat mereka, ketika di Mekah, masih sedikit kaum muslimin, sabran ya ala Yasir, fa inna mau'idakum al jannah. Sabar wahai Yasir, keluarga Yasir, janji kalian adalah surga. Ya. Nah kemudian Ammar ini dia apa namanya disuruh mengucapkan kalimat-kalimat kufur, kalimat kekafiran. Ya, tapi akhirnya dia mengucapkannya, sementara hatinya tidak suka dengan hal tersebut. Setelah dia mengucapkan kalimat kufur tersebut, dia datangi Rasulullah SAW. Kemudian Allah turunkan atau jelaskan ayat bahwa tersebut tidak mengapa kalau memang dia dalam keadaan darurat seperti itu, dipaksa, kalau tidak dibunuh. Sementara Yasir tidak, sementara Ammar dia tidak kuat akan hal tersebut. Jadi dengan kata lain, dalam keadaan benar-benar darurat, boleh mengucapkan sesuatu yang berbeda dengan hati, ya. Tapi tetap hatinya tentu benci, tidak suka dengan hal tersebut karena apa? Karena memang dipaksa tadi. Ya. Nah ini keadaan boleh orang berdusta. Kemudian yang ketiga terkait masalah utang tadi Pak, mengutangi. Kalau memang sebenarnya gini Pak, memang kita hidup di zaman orang yang dihutangi lebih galak daripada yang menghutangi. Ini sulit. Terkadang kita, apalagi kalau hari kerabat, kita tidak kasih hutang diomongin, kita kasih hutang, mereka lancang kepada kita. Ya, tidak dikasih hutang, putus bisa jadi putus silaturahmi, dikasih hutang, mereka bisa galak. Ya. Ini keadaan realita di tengah-tengah kita. Makanya kalau ada orang yang hutang, Mbak, kita coba lihat benar-benar hutangnya itu untuk kebaikan, ya, untuk kebutuhan primer, makan, pendidikan dan sebagainya, itu hal penting lah intinya. Ya, kemudian kalau kita mengutangnya pun secukupnya, kita siap seandainya tidak dikembalikan. Contohnya saja mereka minta 1 juta, maaf mas, yang ada hanya 200 atau 300. Ini saya utang, janji kapan mulangkan sebulan. Tapi dalam hati kita sudah siap saja kalau dia tidak mengembalikan. Nah kemudian ternyata kalau seandainya kita salah dalam mengutangi, orang yang kita utangi adalah dia ternyata kebiasaan atau dia bohong dan sebagainya, itu sudah bukan urusan kita. Urusan kita adalah kita mendapatkan pahala dari itu, dari utang tersebut. Seandainya tidak dikembalikan, kita rindu maka lebih pahalanya lebih besar lagi. Adapun bohongnya, dustanya, tentang itu untuk apa? Itu hubungan ya atau tanggung jawab antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi orang yang salah dari Pak, dia tidak salah. Dengan kata lain, orang bersedekah, membantu tapi keliru tapi salah, dia tetap berpahala. Bagaimana ada orang-orang yang meminta-minta, ini realita, tapi dia parkir mobil, punya mobil, istrinya 2, ya. Bahkan punya rumah mewah, tapi dia sudah keenakan dengan minta-minta. Nah kita lihat iba, kasihan keadaannya kok bajunya cempang-camping. Kalau dia punya mobil, Pak RC kan, rumahnya besar, ya kita kasih sedekah, kita keliru ini Pak, karena orang yang salah. Kita akan mendapatkan sesuai dengan apa yang niatkan, dia akan mendapatkan dosa karena memang menjadikan itu sebagai kebiasaan atau profesi dan itu tidak diridhoi oleh Allah. Ya, jadi orang yang keliru dalam berbuat baik tetap mendapatkan pahala. Adapun untuk apa itu tanggung jawab antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah sudah tiba waktu syuruh, ya ini yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Ya di akhir pembahasan ini kita doa mohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesempatan-kesempatan yang baik pada kita berkumpul di majelis ilmu, ya, mendengarkan ayat-ayat Al-Quran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa menjaga kita, keluarga kita, karib kerabat kita dan kaum muslimin dari seluruh keburukan dan kejahatan. Sebagaimana kita mohon pada Allah semoga dihindarkan dari fitnah, syahwat dan syubhat yang lahir maupun yang batin. Kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala semoga kita semuanya diberikan istiqomah dalam menuntut ilmu dan mengamalkannya, dan kita mohon pada Allah semoga Allah berkahi hidup kita, waktu kita, keluarga kita, harta kita, usaha kita, ilmu kita, dan kita mohon pada Allah semoga Allah berikan pada kita kematian yang baik ataupun husnul khotimah. Ini yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu
ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.